Hai friends, banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara mengisi AKM pada web UNBK. Terkadang ada beberapa teman-teman yang tidak mengetahui untuk spesifikasi server, baik server A, server B maupun server C. Nah, jadi spesifikasi komputer yang A, yang B maupun yang C. Nah, jadi untuk mengisinya seperti apa, dan ada yang bertanya apa itu SSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome to the Arno Chat. Please don't forget to subscribe. Oke, sekarang kita buka dulu web UNBK-nya. UNBK. Kita masukin username dan password sekolah kita ya. Kebetulan ini sudah tersimpan di Google Smart Lock komputer saya. Jadi kita masukin kode keamanannya. Untuk pengisian AKM itu ada di bagian survei ya. Di situ ada informasi dulu di berandanya, pengumuman terakhir survei komputer sekolah. Nah, ini perlu disampaikan bahwa tentang survei dalam rangka persiapan AKM berbasis komputer, kami mohon sekolah dapat mengisi survei pada menu survei komputer di sekolah di laman ini sebelum tanggal 18 April 2020. Data komputer yang diisi adalah komputer yang dimiliki oleh sekolah pada saat ini, bukan pinjam atau sewa. Dan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, penjelasan tentang tambahan survei adalah data komputer yang diisi adalah data kondisi saat ini ya. Jadi kalau yang minjem itu nggak usah diisi gitu. Kondisi yang ada aja di sekolah saat ini. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi di dalam survei, bukan spesifikasi yang pasti akan dipakai. Nah, jadi spesifikasi di dalam survei bukan spesifikasi yang pasti akan dipakai dalam pelaksanaan AKM. Jadi spesifikasi untuk AKM bisa saja berbeda. Jadi setiap sekolah mungkin ya kalau menurut saya adalah pasti bisa berbeda-beda nantinya. Kemudian kondisinya yang saat ini yang ada aja gitu. Jadi jangan memaksakan nantinya kalau kamu misalnya ini harus beli ini enggak, nanti aja ya. Kemudian terima kasih bagi sekolah yang telah mengisi survei dan mohon dibantu mengingatkan sekolah lain untuk juga mengisi survei. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Nah, jadi ini surveinya. Jadi survei itu kamu biasanya ada kode pos ini harus diubah ya, kode posnya ini harus diubah, kemudian berapa jumlah siswa kita, kemudian berapa jumlah siswa kelas 7-nya yang saat ini, kemudian siswa kelas 8-nya yang saat ini untuk SMP, kemudian untuk SMA SMK itu kelas 10 dan kelas 11 ya. Ini berapa bandwidth internet sekolah. Jadi bandwidth internet sekolah kalau misalnya kamu pakai internet service provider, misalnya kalau pakai IndiHome, Telkom misalnya ya. Telkom itu bandwidthnya satuannya Mbps ya. Mbps bisa kamu pakai misalnya kalau yang kita berlangganan, kalau sekolah saya berlangganan itu 30 Mbps. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau kami pakai modem? Ya, buat aja di sini 1 Mbps gitu. Misalnya pakai modem misalnya provider apa gitu ya.
bisa dia Telkomsel, bisa dia XL, bisa dia ya yang segala macamnya, bisa buat saya 1 Mbps gitu. Atau misalnya kecepatannya di bawah itu misalnya, tapi dia bisa memenuhi misal sampai 30 kbps, tapi dia kbps. Jadi kbps ini lebih rendah dibandingkan Mbps ya. Ini kilobyte per second, ini megabyte per second, dan ini adalah gigabyte per second. Jadi rata-rata sekolah yang di kita biasanya dia pakai satuannya Mbps. Berapa jumlah server atau PC yang memenuhi spesifikasi A? A ini maksudnya spesifikasi A minimal prosesor 8 core, memorinya 16 GB ya. Kemudian memori ini RAM-nya ya 16 GB. Operation system Windows-nya Windows 10. SSD minimal 256 GB. Nah, atau 256 GB. Seperti apa bentuk SSD itu? Ya, nanti akan saya coba saya jelaskan bentuk SSD itu seperti apa dan proses SSD itu seperti apa. Ya. Yang sementara ini mungkin bingung, para proktor bingung. SSD dengan HDD atau hard disk itu apa gitu. SSD itu sebenarnya hampir sama dengan HDD, tapi dia kecepatannya lebih tinggi. Nanti akan saya jelaskan sehabis ini. Kemudian berapa jumlah PC server yang ada spesifikasi B. Nah, ini spesifikasi B, misalnya prosesornya 4 core, memorinya 8 GB, RAM-nya, SSD-nya minimal 128 GB gitu. Ada yang baru dengar SSD itu seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian berapa jumlah PC, laptop, notebook yang dimiliki. Ini untuk klien ya biasanya ya. Pokoknya mana yang punya PC-nya, laptop, notebook yang biasanya dipakai untuk UNBK, tulis aja berapa jumlah keseluruhan. Berapa jumlah PC yang memenuhi spesifikasi C? Kalau saya di sini saya tulis 20 karena PC-nya ada 20 ya. Yang spesifikasi C ini resolusi minimal 1360 dikali 768 pixel. Memorinya, RAM-nya 2 GB. Berapa jumlah laptop atau notebook? Laptopnya ada 20 ya. Jadi kalau saya sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah saya gitu. Nah, jadi kalau sudah kamu isi semua guys ya, friends, sudah diisi semua, tinggal kamu klik simpan. Nah, sekarang untuk pertanyaan bentuk SSD dan SSD itu seperti apa, kita simpan dulu ya. Oke, tinggal di oke aja. Nah, bentuk SSD-nya seperti apa nanti akan saya jelaskan sehabis ini. Oke friends, secara fisik kalau kita lihat kondisi server kita seperti ini ya, itu secara fisik. Ya, ini yang namanya slot RAM-nya. Ini namanya slot RAM-nya. Ini slot RAM. Kemudian yang ini adalah prosesornya. Ini fencingnya ya, kipas prosesornya. Prosesornya ada di dalam. Kemudian di sini ada VGA. Kemudian ini LAN card-nya. Ini LAN card. Nah, ini CPU ini PSU-nya atau power supply. Nah, untuk hard disk itu ada yang di sini. Ini hard disk. Ini hard disk. Ya, disk. Kemudian mana yang merupakan SSD? SSD itu yang ini. Dia bentuknya kecil, guys. Nah, ini SSD. Jadi inilah yang membuat nantinya, karena mungkin untuk kedepannya adalah AKM itu mungkin agak berat ya untuk server yang menggunakan harddisk biasa untuk menerima berapa file-filenya ya. Jadi ini yang namanya SSD. Nanti akan kita bandingkan antara harddisk HDD biasa dengan SSD. Oke guys, secara kondisi fisik, nah ini yang namanya harddisk. Harddisk ini bentuknya dia isinya mungkin di dalamnya sejenis ada cakram seperti itu, karena dia untuk penyimpanan data ya.
Tapi kalau misalnya digunakan untuk AKM nantinya ke depan gitu kan, mungkin prosesnya mungkin agak lambat gitu ya dibandingkan dengan SSD. SSD ini apa? Ini adalah solid state drive. Solid state drive ini berupa microchip isinya di dalamnya itu. Jadi ini gunanya jadi untuk proses read and write datanya itu lebih cepat dibandingkan dengan HDD atau dibandingkan dengan hard disk. Ini apa? Ini bukan SSD, tapi ini melainkan dia sebuah hard disk juga. Ini juga hard disk laptop tapi ini. Ini hard disk untuk laptop atau notebook. Nah, jadi kedua ini adalah sama. Kedua-duanya ini sama fungsinya ya, untuk penyimpanan data dan untuk read and write data, cuman prosesnya agak lambat dibandingkan dengan SSD. Jadi inilah yang ditanyakan, mungkin sempat teman-teman bingung mana yang merupakan SSD itu bentuknya seperti apa. Jadi SSD ini bentuknya seperti ini ya, seperti ini, dia kecil, ini namanya SSD SATA. Ada lagi yang namanya SSD yang langsung dipasangkan pada mainboard ya, itu namanya SSD M2 kalau nggak salah. Nah itu lebih cepat lagi dibandingkan dengan SSD SATA karena dia langsung dipasangkan pada mainboard yang sekarang itu, yang motherboardnya mungkin tahun 2000 yang baru-baru ya kayaknya ya, yang baru-baru 1-2 tahun belakangan yang baru keluar gitu ya, yang diproduksinya maksudnya seperti itu. Nah mungkin itu saja perbedaan antara SSD, HDD. Ini HDD untuk PC, ini hard disk untuk PC atau server, ini untuk HDD atau hard disk untuk laptop ya, ataupun mini PC ya. Kemudian yang ini adalah SSD. Jadi untuk SSD, untuk harga biasanya berapa? Nah, untuk harga kita nanti kalian browsing-browsing aja di toko-toko online, itu banyak ya. Biasanya antara hard disk ini dengan SSD itu perbandingannya jauh lebih, yang lebih mahal adalah SSD-nya dibandingkan dengan hard disk. Ini jauh lebih mahal harganya karena dari fungsi juga read and write datanya untuk membaca data itu lebih cepat dibandingkan dengan hard disk biasa. SSD lebih disarankan menggunakan AKM untuk tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Kita simak videonya seperti apa dari segi booting Windows. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata di dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya juga sebagai proktor biasa dan coba membagi kepada teman-teman yang lain bagaimana bentuk daripada pengisian survei AKM yang ada di web UNBK. Mungkin itu saja. Thanks for watching.